Apakah pencapaian terbesar dalam hidup kita? Saat ditanya mengenai pencapaian terbesar, jawaban setiap orang pasti akan berbeda-beda. Orang pertama mungkin akan menjawab bahwa pencapaian terbesarnya adalah memenangkan kompetisi internasional dan mendapatkan medali emas. Orang berikutnya mungkin akan menjawab bahwa pencapaian terbesarnya adalah bisa lulus kuliah sampai sarjana. Orang lain mungkin akan menjawab bahwa pencapaian terbesarnya adalah mencapai jabatan sebagai seorang direktur. Jika pertanyaan ini ditanyakan kepadamu, kira-kira apa jawabanmu? Kalau menurutku, setiap orang memiliki pencapaian terbesar pertama yang sangat luar biasa. Pencapaian pertama ini bahkan dapat dicapai pada proses awal kehidupan. Semua orang pasti berasal dari janin yang tumbuh dalam rahim ibu. Janin berasal dari sel sperma ayah yang bertemu dengan sel telur dari ibu. Kedua sel ini kemudian akan menyatu dan membentuk bakal janin, yang kemudian terus tumbuh hingga menjadi janin dan lahir menjadi bayi ke dunia ini. Untuk bisa mencapai ke proses tersebut, masing-masing sel sperma dan sel telur akan mengalami proses seleksi yang sangat ketat. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita lihat terlebih dahulu dari sisi ibu. Sel telur berasal dari organ reproduksi wanita yang disebut sebagai indung telur. Setiap bulannya, secara normal, sel telur akan dikeluarkan dari indung telur pada proses yang disebut sebagai ovulasi. Sebelum dikeluarkan, sel telur terlebih dahulu mengalami proses pematangan bersama dengan sel-sel yang di sekitarnya disebut sebagai satu folikel, sehingga prosesnya disebut sebagai pematangan folikel. Dalam perjalanan sejak lahir hingga memasuki usia pubertas, proses pematangan folikel terus terjadi, dan jumlah folikel akan terus berkurang. Pada saat baru lahir, seorang bayi perempuan memiliki sekitar 1-2 juta folikel dalam indung telurnya. Sedangkan pada usia pubertas, hanya tersisa 300-500 ribu folikel. Folikel yang berkembang antar rentang waktu ini merupakan folikel primordial. Folikel ini hanya terbentuk dari satu sel telur dikelilingi oleh satu lapis sel granulosa. Setelah mencapai usia pubertas, mulai terjadi siklus hormonal bulanan yang disebut sebagai siklus menstruasi. Pada proses ini, terjadi juga proses pengeluaran sel telur akibat stimulasi dari hormon FSH. Hormon FSH akan menstimulasi sel-sel granulosa di sekitar sel telur untuk mengalami proses pembelahan dan menjadi semakin berlapis. Setelah itu, sel granulosa akan membentuk folikel primer. Sel-sel granulosa pada folikel primer akan mulai memproduksi estrogen. Estrogen merupakan hormon yang berperan sangat penting bagi proses maturasi dari folikel, sehingga folikel primer dapat berubah menjadi folikel sekunder. Hormon estrogen akan mematangkan folikel, sehingga pada saat hormon LH meningkat pada darah, akan terjadi proses ovulasi pada folikel tersebut. Selain itu, hormon estrogen yang diproduksi oleh satu folikel akan menghambat produksi FSH, sehingga folikel-folikel lain yang ada di sekitarnya akan mengalami kematian karena kekurangan stimulasi dari hormon FSH untuk pematangan. Produksi estrogen pada masing-masing folikel bersifat seperti sebuah perlombaan, sehingga folikel yang dapat memproduksi estrogen paling banyak akan dapat mencapai tahap akhir yang disebut sebagai ovulasi. Ovulasi hanya terjadi pada satu folikel akhir yang disebut sebagai folikel dominan. Folikel ini pada umumnya hanya berisi satu sel telur. Dari proses ini saja, kita sudah bisa melihat bahwa sel telur yang pada akhirnya akan menjadi janin, yang kemudian menjadi kita, melalui proses persaingan yang sangat ketat dengan sel telur lainnya. Berdasarkan penjelasan tersebut, kita sudah dapat melihat bahwa sel telur yang nantinya akan bertumbuh menjadi janin melalui proses persaingan yang sangat ketat. Proses persaingan ini juga terjadi pada sisi ayah. Proses persaingan pada sisi ayah terjadi pada proses pembuahan. Setiap kali sperma dikeluarkan oleh laki-laki, jumlahnya mencapai jutaan bahkan miliaran. Masing-masing sperma akan bergerak dengan ekor kecilnya dari liang vagina untuk mencapai sel telur. Sel telur yang sudah dikeluarkan dari indung telur hanya akan mencapai tuba falopi dan menunggu sperma yang berhasil mencapai area tersebut. Jika kita melihat jarak dari liang vagina sampai ke tuba falopi, mungkin akan terlihat seperti jarak yang pendek. Namun,
Jika kita melihat konteks sperma yang berukuran sekitar 0,05 mm, jarak tersebut akan terlihat sangat jauh, sehingga tidak semua sperma dapat mencapai tuba falopi. Saat beberapa sperma sudah mencapai area di sekitar sel telur, maka masing-masing sperma akan berusaha untuk menembus lapisan yang melindungi sel telur. Jika sudah ada satu kepala sperma yang berhasil menembus lapisan tersebut dan mencapai sel telur, akan terjadi perubahan pada selubung sel telur, sehingga hanya satu sperma tersebut yang berhasil masuk ke dalam sel telur dan menyatu untuk membentuk bakal janin. Proses tersebut merupakan proses seleksi yang sangat ketat, baik dari sisi ibu maupun sisi ayah. Oleh sebab itu, kita patut berbangga dan bersyukur atas pencapaian ini, sehingga kita bisa lahir di dunia ini. Demikian penjelasan singkat saya mengenai apakah pencapaian terbesar pertama dalam hidup kita. Semoga bermanfaat. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Untuk diingat, video ini hanya bersifat sebagai gambaran awal sebelum mempelajari lebih lanjut, sehingga tidak dapat dijadikan satu-satunya acuan. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.